warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Gimana nih kabar sahabat Pramita semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya kami bisa kembali hadir dan menyapa sahabat Pramita semua dalam acara Healthy Talk Live in Instagram @pramitalab.id dengan tema Rainy Days, Healthy Ways Menghadapi Demam Berdarah. Bersama saya Dini Karisma yang akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang sangat menarik pada siang hari ini, ada info menarik juga nih untuk sahabat Pramita semua. Info menariknya yaitu kita akan membagikan hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih di penghujung acara nanti. Untuk hadiahnya yaitu berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000 yang berlaku di semua cabang di Pramita Lab di kota Anda. Tentunya caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Sahabat Pramita cukup follow Instagram Pramita dan pantengin Healthy Talk kita pada siang hari ini sampai dengan selesai. Dalam acara Healthy Talk kita pada siang hari ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat cantik pada siang hari ini, yaitu Dr. Wafa Fahriza Sanad atau biasa dipanggil Dr. Wafa. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tahun 2022 dan beliau juga merupakan dokter konsulen medis di Pramita Lab cabang Kota Tasikmalaya. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang Teh Dini. Selamat siang dok. Bagaimana nih dok kabar di siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya, seperti suasana di siang hari ini. Alhamdulillah sehat. Teh Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sangat baik sekali dokter secerah siang hari ini. Nah, sahabat Pramita, tentunya tidak asing lagi ya dengan istilah demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mari bahas lebih lanjut, apa itu demam berdarah, bagaimana ciri-ciri dan gejalanya, bagaimana pencegahan dan juga penanganannya. Langsung saja kepada narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Wafa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Dini. Tadi udah diulas sekilas ya oleh Teh Dini tentang apa itu demam denggi. Dan mari kita bahas lebih lengkap apa itu demam denggi. Nah, untuk sebelum kita membahas secara lengkap, kita harus tahu dulu nih apa itu demam. Nah, demam itu merupakan salah satu kondisi yang disebabkan oleh infeksi, baik itu oleh virus maupun bakteri. Dan itu merupakan salah satu gejala infeksi. Setelah itu, apa itu denggi? Dengue itu merupakan salah satu jenis virus yang ada di dunia ini. Maka dari itu, demam dengue adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, sahabat Pramita, di Indonesia sering sekali kita mendengar bahwa kasus infeksi dengue disebut sebagai demam berdarah dengue. Tapi belum tentu infeksi dengue itu disebut sebagai demam berdarah denggi. Ada kata yang lainnya yaitu demam denggi dan ini merupakan salah dari fase infeksi denggi. Seperti itu sahabat Pramita. Dan tidak kita lupa, virus denggi ini disebarkan ke manusia melalui vektor. Vektornya itu adalah nyamuk. Salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini sangat senang sekali menggigit manusia di siang hari. Maka dari itu kita harus waspada ya kalau ada nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini senang sekali untuk menggigit individu yang tidur mungkin di siang hari dan juga sering menyerang pada anak-anak dan juga dewasa dengan imunitas yang rendah. Seperti itu, sahabat Pramita. Baik dokter, tadi dokter menyebutkan ya ada perbedaan antara demam denggi dan juga demam berdarah denggi. Nah dok, sahabat Pramita pengen tahu nih dok, apa perbedaan dari demam denggi dan juga demam berdarah denggi ini? Ya, betul. Memang ada perbedaan dari kedua jenis ini. Yang penting kita harus tahu bahwa ini itu disebabkan oleh infeksi virus denggi. Infeksi virus denggi ini bisa menyebabkan demam denggi atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai dengue fever. Sedangkan untuk demam berdarah denggi yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris adalah dengue hemorrhagic fever. Perbedaan dari keduanya ini adalah kata berdarah ya, sahabat Pranita. Nah, berdarah pada proses infeksi dengue ini
sangat signifikan karena dia ini menyebabkan terjadinya kebocoran pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah individu itu akan terjadi kerusakan. Mungkin ada yang secara signifikan, ada yang beberapa terjadi kerusakan yang akan menyebabkan aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah ini dapat rembes keluar. Yang kembesnya itu adalah cairan, karena cairan yang ada di pembuluh darah ini, di darah ini adalah salah satu komponen dari darah tersebut. Tidak hanya sel darah merah, sel darah putih, cairan juga sangat penting ada di dalam pembuluh darah. Nah, saat cairannya ini keluar, otomatis akan mencari tempat di mana untuk menampung. Salah satunya di rongga perut, atau yang kita kenal sebagai asites secara medis. Asites adalah akumulasi cairan yang berada di rongga perut. Selanjutnya ada efusi pleura. Efusi pleura juga sama, merupakan akumulasi cairan tetapi di dalam rongga pleura. Rongga pleura itu merupakan selubung yang berada di luar dari paru-paru yang dapat membantu untuk mengembang dan mengempisnya paru. Nah, proses ini dapat terhambat ketika terjadinya akumulasi cairan, sehingga proses pernapasan pasien juga dapat terganggu. Seperti itu, sahabat Pramita. Jadi tidak bisa kita sepelekan ya proses kebocoran yang terjadi dalam pembuluh darah ini. Nah, maka dari itu sangat penting sekali kita harus membedakan antara demam denggi dan demam berdarah denggi. Untuk demam denggi ini ada dua kategori. Yang pertama adalah demam denggi tanpa perdarahan, sedangkan yang kedua adalah demam denggi dengan perdarahan. Ini sering sekali kita dengar ketika kita mencurigai ada DBD, pasti yang pertama kali ditanyakan, ada bintik merah nggak di kulitnya gitu kan? Padahal itu merupakan salah satu tanda dari perdarahan yang terjadi di tubuh kita. Nah, dia ini bisa masuk ke fase demam denggi dengan perdarahan. Nah, dengan perdarahannya itu selain dari bintik merah di kulit, bisa juga terjadi adanya mimisan yang terus mengalir atau bisa juga terjadi adanya gusi yang berdarah. Secara normal kita kalau misalnya mensikat gigi tidak boleh berdarah, tetapi mungkin ada yang kegesek gusinya hingga menyebabkan berdarah. Tapi perdarahannya ini kemungkinan kecil tidak signifikan, berbeda dengan kasus denggi ini bisa berdarah yang mungkin lebih lama proses penyembuhannya. Selain itu, sahabat Pramita, ada juga perdarahan di saluran cerna. Contoh dan gejala dari perdarahan saluran cerna seperti BAB dilihat berwarna hitam seperti aspal. Kita harus curigai bahwa ini adalah salah satu perdarahan di saluran cerna. Atau juga bisa terjadi muntah yang mungkin warnanya bisa coklat atau hitam. Kita harus waspadai keadaan tersebut terjadi. Nah, itu untuk demam denggi. Selanjutnya ada demam denggi, demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi yang tadi fasenya ada kebocoran, dia juga dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah demam denggi tanpa shock, dan yang kedua adalah demam denggi dengan shock. Kita harus perhatikan tanda-tanda dari shock, dan ini juga berkesinambungan dengan proses yang tadi disebutkan, karena saat terjadi kebocoran cairan di dalam pembuluh darah ini menyebabkan kepekatan dalam aliran darah ini menjadi lebih pekat dibanding sebelumnya karena kekurangan cairan yang dapat menyebabkan pertama jadi hipovolemi atau cairannya mulai menurun di dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah atau yang kita kenal sebagai hipotensi. Selain penurunan tekanan darah bisa juga antara tekanan darah yang atas atau sistolik dan yang bawah ini atau diastolik cenderung dekat sekali seperti itu. Selain dari itu, tanda syok yang dapat dilihat oleh kita sebagai pasien adalah penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini bisa ditandakan dengan pasien tidak merespon saat ditanya atau dipukul, dia tidak ada respon, itu salah satu penurunan kesadaran. Selain itu, kita bisa melihat dari buang air kecilnya itu apakah mulai sedikit hingga sampai sulit sekali untuk buang air kecil karena kekurangan cairan tersebut. Nah, itu yang harus kita lihat. Lalu juga ada tandanya yaitu tangan dan juga kaki terasa dan teraba dingin. Nah, itu salah satu tanda syok. Dari tanda syok ini, proses terjadi infeksi denggi ini lumayan agak panjang, tapi bisa dalam waktu singkat. Mulai dari yang tadi dengan DD tanpa perdarahan hingga proses DBD dengan tanda syok ini merupakan alur yang dapat terjadi pada pasien. Cuman yang membedakan adalah respon imunnya, prosesnya mungkin lebih cepat, ada yang lebih lama ada, atau yang mungkin tidak dapat terjadi tanda, yang tidak menyebabkan terjadinya tanda syok. Nah, tanda syok ini sangat bahaya dalam keadaan seperti ini, bisa menyebabkan pasien dirawat di ruang ICU. Dan jika pasien tidak ditangani secara cepat dan tepat, pasien ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan organ yang dapat menyebabkan terjadinya kematian. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sahabat Pramita tentang kasus DBD ini. Seperti itu sahabat Pramita.
Baik dokter, ternyata sangat spesifik ya dok perbedaan antara demam denggi dan juga demam berdarah denggi ini. Terlebih tadi dokter menyebutkan ada fase kritis yang ternyata sebahaya itu jika tidak ditangani ya dok. Betul sekali Teh Dini. Baik, nah dok lalu adakah ciri atau gejala khas nih dok dari si demam berdarah ini? Ya, baik tadi sudah disinggung ya masalah fase kritis atau apa, dan memang khas sekali pada kasus dengue ini ada fase-fasenya sahabat Pramita. Jadi kita harus mengingat bahwa dengue ini terjadi tanda dan gejala yang sangat khas. Salah satunya adalah demam yang sangat tinggi dan mendadak. Itu pasti khas sekali dan pasti sahabat Pramita juga akan ngeh gitu bahwa oh ini ada demam yang tiba-tiba tinggi, pasti ini sedang sakit. Nah, pada kasus dengue demam yang mendadak tinggi ini dapat terjadi dalam waktu 1 sampai 3 hari yang kita kenal sebagai periode atau fase febris. Setelah fase tersebut terlewati, akan masuk ke fase kritis. Nah, fase kritis yang mungkin sahabat Pranita juga pernah mendengar ya tentang fase kritis ini. Fase kritis ini adalah fase di mana saat demam sudah mulai turun ke ke suhu normal. Dan sahabat Pranita mungkin berpikir, oh bisa disebut kritis padahal suhunya sudah normal. Dan mungkin ada beberapa sahabat Pramita yang menyangka bahwa keadaan ini sudah sembuh, tapi itu belum tentu benar, sahabat Pramita. Karena pada fase kritis ini ada proses yang terjadi seperti yang tadi dijelaskan, yaitu terjadi kebocoran plasma. Saat terjadi kebocoran plasma di fase ini akan terjadi resiko untuk terjadinya shock hingga kerusakan organ. Dan pada fase kritis ini resiko tinggi untuk pasien masuk ICU, sahabat Pramita. Nah, harus diperhatikan sekali, jangan sampai sahabat Pramita saat fase kritis ini malah meminta untuk pulang dan itu tidak baik untuk pasien, sahabat Pramita. Seperti itu. Selain itu, ada fase recovery. Recovery ini mulai dari hari ke-6 setelah pertama demam. Fase recovery ini seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesianya adalah fase penyembuhan. Fase penyembuhan itu adalah fase di mana cairan yang sudah berpindah seperti ke rongga perut, rongga pleura ini mulai terakumulasi dan kembali lagi ke pembuluh darah sehingga tersedot lagi si aliran cairan itu dan memenuhi di area pembuluh darah sehingga memperbaiki keadaan pasien. Seperti itu, sahabat Pamita. Dan tidak lupa juga selain gejala tersebut, ada juga gejala lain seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan tanda-tanda perdarahan yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu, sahabat Pramita dan Teh Dini. Baik dokter, ternyata lumayan ya dok ya untuk gejala dan juga ciri-ciri dari demam berdarah ini. Nah, sahabat Pramita selalu berhati-hati ya apabila sahabat Pramita mengalami gejala serupa yang sudah dokter sampaikan barusan untuk segera diperiksakan diri ke dokter. Nah dok, Betul. untuk penyebaran kasus demam berdarah ini dok, di Indonesia itu bagaimana nih untuk kasus penyebaran demam berdarah? Oke, baik. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini salah satu negara tropis ya, sahabat Pramita. Jadi proses berkembang biaknya nyamuk juga mungkin lebih banyak dibandingkan negara lain, sahabat Pramita. Nah, harus kita ketahui bahwa kejadian kasus DBD mungkin dari saya kecil hingga saat ini belum bisa tereliminasi secara total ya, sahabat Pramita. Belum dikatakan bahwa seluruh Indonesia ini dinyatakan bebas dari DBD. Ternyata belum, sahabat Pramita. Karena pada tahun 2023 ini kasus DBD di Indonesia ini masih ada dan mungkin tidak dapat bisa dibilang rendah dan masih lumayan yaitu sebanyak 57.884 kasus. Sedangkan angka kematiannya juga masih terbilang belum sedikit, sahabat Pramita, yaitu sekitar 422 jiwa. Nah, angka seperti itu masih tinggi ya untuk kasus di Indonesia, belum bisa kita katakan sebagai nol gitu, sahabat Pramita. Selain itu, di Indonesia juga kita harus melihat kota mana yang sebenarnya menyumbang angka terbanyak di Indonesia. Dan dari Kemenkes pada Minggu ke-33 tahun 2023 ini ditemukan bahwa kota yang menyumbang angka tertinggi itu di area Bandung, sahabat Pramita. Untuk pada waktu tersebut ditemukan sebanyak 1.281 kasus untuk kejadian DBD. Tetapi sahabat Pramita harus dilihat pada tahun 2022 kasus di Kota Bandung itu sebanyak 5.205 kasus dan cenderung perbedaannya lumayan jauh ya Teh Dini antara tahun 2002 dan 2023. Semoga sahabat Pramita kita tahun 2024 ini menjadi lebih turun lagi ya sahabat Pramita. Betul sekali dokter, semoga di tahun ini menurun ya dok ya, meskipun masih tetap ada kasus demam berdarah ini.
Nah, dok, Iya. berhubung demam berdarah ini berkaitan dengan nyamuk nih, dok. Adakah ciri khusus, dok, dari si nyamuk Aedes ini? Iya, baik. Memang kita harus tahu ya tentang nyamuknya gitu supaya kita juga bisa mencegah terjadinya kasus DBD ini. Seperti yang tadi di video yang yang diputar sebelum live streaming ini, jadi nyamuknya itu spesifik gambarannya seperti itu. Ciri khas dari nyamuk DBD itu adalah berwarna hitam secara fisik dan terdapat belang-belang keputihan. Nah, itu adalah khas sekali dari nyamuk DBD. Selain itu, nyamuk DBD ini maaf, nyamuk Aedes aegypti ini sering berada di lokasi air yang bersih, sahabat Pramita. Jadi harus diperhatikan, bukan di genangan air kotor atau banjir, tapi kita harus pastikan bahwa di air yang bersih ini dapat terjadinya perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, salah satunya seperti di bak mandi. Itu juga mungkin sahabat Pramita ada yang masih menggunakan bak mandi harus diperhatikan ya, karena resiko ada jentik nyamuk di sana, sahabat Pramita. Selain itu seperti di talang air. Nah, pada musim ini mungkin lagi sering hujan ya, sahabat Pramita. Nah, dari air hujan ini mungkin dapat tertampung di area-area tertentu. Salah satunya talang air dapat menyebabkan terjadinya tempat berkembang biak dari nyamuk Aedes aegypti tersebut. Harus kita perhatikan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti ini sering sekali berada di lokasi-lokasi di rumah kita, contohnya di ruangan yang gelap, seperti di kolong kasur, di belakang pintu, atau di belakang lemari. Harus kita perhatikan juga area tersebut, sahabat Pramita. Seperti itu. Nah, mungkin juga sahabat Pramita pernah mencoba atau melakukan seperti fogging gitu di lingkungan rumah atau tetangga ada yang sakit DBD, akhirnya lingkungan sekitar dilakukan fogging. Nah, fogging itu apakah efektif untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti? Sebenarnya fogging ini adalah salah satu proses penyemprotan dengan upaya untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, sahabat Pramita. Sedangkan proses keberlangsungan hidup dari nyamuk Aedes aegypti ini ada proses dari telur menjadi larva. Nah, telur dan larva ini tidak dapat dihilangkan dengan fogging saja. Harus ada upaya pencegahan untuk terjadinya berkembang biak dari nyamuk Aedes aegypti ini. Seperti itu. Dan juga tidak lupa ya, sahabat Pramita, saat ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah ada rekomendasi imunisasi untuk denggi. Nah, lumayan nih untuk sahabat Pramita yang ingin mencegah terjadinya keburukan dari keadaan infeksi denggi itu dapat dilakukan vaksinasi denggi. Nah, ini dapat dilakukan oleh dokter spesialis anak di rumah sakit maupun di klinik. Mungkin seperti itu, sahabat Pramita. Baik, dokter. Justru nyamuk Aedes ini malah lebih sering dijumpai di air yang bersih ya, dok ya, dibanding seperti Iya, genangan air atau mungkin di selokan ya, dok. iya, betul sekali Teh Dini. Jadi hati-hati ya sahabat Pramita yang di rumahnya masih banyak genangan air bersih. Betul sekali. Nah, sahabat Pramita, perlu diwaspadai ya apabila ada penampungan air bersih yang tidak tertutup seperti salah satunya sudah dokter sampaikan barusan di bak mandi. Nah, dok, untuk pencegahannya itu sendiri, dok, kita harus bagaimana nih, dok, supaya sahabat Pramita juga melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyebaran demam berdarah ini. Oke, baik sahabat Pramita. Nah, ini adalah salah satu upaya penting untuk pengendalian dari kasus DBD di lingkungan kita. Pasti sahabat Pramita sering sekali mendengar ini. Saya juga sering mendengar dari saya kecil sampai saya sebesar ini, saya sering mendengar proses pencegahan untuk kasus DBD, yaitu 3M plus. Untuk saat ini ada tambahan plus dari Kemenkes. Nah, 3M-nya itu apa saja? Yang pertama, menguras penampungan air. Yang kedua, menutup penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Nah, ini tiga ini yang harus sangat diperhatikan. Lalu tidak lupa juga, harus plusnya itu adalah harus menghindari gigitan nyamuk. Contohnya, nyamuk Aedes aegypti ini sering sekali menggigit manusia pada waktu siang hari. Nah, pada saat siang hari seperti ini, saat kita tidur, usahakan menggunakan kelambu, sahabat Pramita, dan juga tidak lupa menghindarinya juga dapat dengan menggunakan obat-obat spray ataupun lotion anti nyamuk seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas, kenapa sih harus melakukan 3M? Karena tadi fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan 3M ini dapat mencegah proses terjadinya berkembang biak dari nyamuk untuk mengurangi telur dan juga larva. Seperti itu, sahabat Pramita. Jadi harus sangat diperhatikan ya, sering tengok bak mandinya apakah ada larva yang seperti cacing, sahabat Pramita. Seperti itu.
Betul sekali, nah sahabat Pramita, sudah dokter sampaikan ya untuk pencegahannya bisa dengan melakukan 3M+, yaitu mengubur, menguras, dan menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes ini. Betul ya dok ya? Betul, betul sekali tadi. Baik, nah dok dari kasus demam berdarah ini, apakah ada faktor resiko nih dok dari penyebaran demam berdarah ini? Ya, jadi memang penyebaran demam berdarah ini ada beberapa faktor resiko yang sangat berperan penting pada kasus ini. Selain pencegahan, faktor resiko juga sangat penting. Nah, faktor resiko yang terjadi ini adalah terkait virusnya. Nah, virus dengue ini sebenarnya dia itu memiliki 4 antigen yang sangat spesifik di negara kita ini. Nah, keempat antigen ini beresiko jika salah satu individu itu hanya terinfeksi pertama kali dengue dengan satu antigen akan merespon tubuh untuk membentuk sistem imun. Nah, sistem imun itu yang nanti akan menyerang jika terjadi infeksi virus dengue dengan tipe 1 yang sama. Tetapi jika yang masuk adalah tipe 2 atau tipe yang lainnya, otomatis tubuh belum memiliki sistem imun tersebut sehingga terjadilah infeksi berulang dari kasus dengue. Jadi jangan santai sahabat Pramita kalau misalnya saya sudah terkena dengue tapi berarti saya tidak akan terkena lagi. Tidak seperti itu sahabat Pramita karena ada resiko untuk terkena lagi jika hanya satu jenis antigen yang terkena. Nah, pada proses seperti itu ada risiko juga untuk terjadinya keparahan pada infeksi yang kedua. Jadi harus hati-hati ya sahabat Pramita, melakukan pencegahan itu sangat penting. Selain dari infeksi berulang, dapat juga urbanisasi. Jadi perpindahan individu dari lokasi A ke lokasi B tanpa direncanakan juga beresiko untuk terjadinya penularan kasus dengue, di mana Indonesia juga mobilisasi warganya juga lumayan ya tinggi sahabat Pramita dan juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas manusia seperti itu yang sangat efektif untuk terjadi sangat tinggi untuk terjadinya kasus DBD ini. Selain itu, resiko terhadap DBD juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap dari setiap individu. Maka dari itu sangat penting sekali untuk sahabat Pramita mengetahui apa itu pencegahannya, penanganannya, faktor resiko, dan tanda dan gejalanya supaya kita tahu. Nah, saat kita tahu ini, dengan upaya untuk menurunkan angka kejadian hingga angka kematian dari kasus dengue. Seperti yang kita lakukan pada IG Live hari ini ya, tadi ini. Betul sekali dokter. Nah, sahabat Prita, betul sekali apa yang dokter sampaikan. Salah satu upaya pencegahannya yaitu seperti healthy talk kita pada siang hari ini dengan upaya meningkatkan pengetahuan tentang demam berdarah. Nah, dok, saya mau bertanya, dok, apabila ada seseorang nih yang sebelumnya ada gejala atau ciri-ciri yang salah satunya dari demam berdarah ini, apakah ada pemeriksaan nih, dok, yang bisa menegakkan diagnosis demam berdarah ini? Oke, baik. Memang untuk infeksi dengue mungkin dari gejala sudah spesifik ya. Memang secara 80% untuk penegakan diagnosis suatu kasus itu adalah pertama dari anamnesis atau wawancara baik itu secara individu ataupun dengan keluarga pasien dan juga pemeriksaan fisik. Nah, dari kedua itu dapat menentukan diagnosis, tapi kita harus menentukan diagnosis tetap atau tepat pada kasus ini itu dengan pemeriksaan penunjang sekitar 20% dia dapat menentukan diagnosis. Jadi alurnya memang tetap kita harus pemeriksaan ke dokter, setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang sesuai arahan dokter. Nah, pemeriksaan penunjang ini sangat terkait pada kasus DBD, sangat terkait dengan gejala pertama kali muncul seperti yang tadi saya singgung. Harus ingat kapan hari pertama demam. Karena membedakan untuk pemeriksaan penunjang mana yang akan kita pilih. Karena pada hari 1 hingga hari ketiga atau hari keempat DBD ini dapat ditentukan dengan pemeriksaan penunjang yaitu NS1 untuk melihat dari antigen yang terdapat pada virus dengue. Lalu jika lebih dari hari keempat, lebih baik menggunakan imunoglobulin G dan imunoglobulin M anti dengue karena melihat sistem imun yang sudah terbentuk di tubuh kita. Jadi lebih efektif seperti itu. Maka dari itu penting sekali untuk mengenal gejalanya, sahabat Pramita. Selain itu, mungkin sahabat Pramita juga tahu bahwa saat dirawat mungkin atau di klinik, saat sakit DBD ini cenderung setiap hari kita melakukan pemeriksaan laboratorium atau pengambilan darah dengan upaya untuk melihat
derajat keparahan kasus DBD ini. Karena mungkin salah satu individu ada yang tidak terjadi proses perdarahan atau ada yang terdapat proses perdarahan. Kita harus harus melihat progresivitas kasusnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk cek darah rutin setiap hari. Karena melihat yang pertama dari hemoglobin. Hemoglobinnya ini jika turun, dia akan menandakan bahwa pasien tersebut ada perdarahan. Lalu yang kedua dapat dilihat dari trombosit. Mungkin sahabat Pramita sering mendengar bahwa, oh trombosit saya rendah, saya curiga DBD. Tapi mungkin secara spesifik dapat dicek dengan NS1 atau IgG dan IgM antidenggi. Nah, trombosit juga jika turun, dia juga salah satu tanda dari perdarahan. Selain itu ada hematokrit. Nah, hematokrit ini yang dapat menentukan derajat keparahan pasien juga gitu, yaitu seperti yang tadi adalah karena kebocoran plasma itu kepekatannya semakin pekat kan di aliran darahnya, nah dapat dinilai oleh hematokrit dan juga jenis pemeriksaan yang lain, sahabat Pramita. Seperti itu, Teh Dini. Baik, dokter. Nah, dari pemeriksaan yang sudah dokter sebutkan barusan, dimulai dari hematologi, kemudian NS1, dan pemeriksaan penunjang lainnya, itu tentunya bisa dilakukan di semua cabang Pramita Lab di Indonesia. Nah, dok, apabila nih seseorang sebelumnya sudah terkena DBD nih, apakah memungkinkan dok ke depannya eh, akan terinfeksi kembali, dok? Ya, betul sekali Teh Dini. Memang seperti yang tadi disinggung ya, memang bisa ada risiko untuk terinfeksi kembali ketika antigen yang masuk dari virus dengue ini berbeda dari sebelumnya. Tetapi ada risiko juga mungkin tidak terinfeksi berulang ketika infeksi dengue-nya itu empat antigen tersebut dimasukkan langsung dari waktu yang sama. Tapi keadaan ini pasti sangat parah pada pasien. Seperti itu Teh Dini. Baik, dokter. Lalu, dok, eh, bagaimana tanggapan dokter nih mengenai kasus demam berdarah yang disamakan dengan kasus malaria ataupun kasus cikungunya, dok? Oke, baik. Memang ketiga kasus ini berkaitan dengan nyamuk ya. Nyamuk yang merupakan vektor atau membantu untuk menggigit manusia menyebarkan penyakit tersebut. Nah, memang untuk kasus dengue dan cikungunya ini mereka serupa. Vektornya itu adalah nyamuk Aedes spesies yang akan membantu untuk menyebarkan virus tersebut. Nah, kedua kasus ini juga sama-sama virus. Yang satu virus dengue, yang satu virus cikungunya. Tetapi secara spesifik ada perbedaan dari gejala, yaitu gejalanya pada kasus cikungunya ini cenderung lebih nyeri-nyeri di seluruh tubuh, baik itu di sendi maupun otot, yang menyebabkan kemungkinan pasien sulit untuk berjalan karena rasa sakitnya. Tetapi pada kasus cikungunya ini resiko sangat kecil untuk terjadinya kematian, sahabat Pramita. Berbeda dengan kasus dengue yang sangat kompleks dan berhubungan dengan aliran darah dan beresiko tinggi hingga kematian seperti itu. Dan juga untuk kasus malaria, malaria juga sama. Ada bantuan dari faktor yaitu nyamuk, tetapi nyamuknya ini berbeda, sahabat Pramita. Untuk nyamuk dari kasus malaria itu adalah nyamuk Anopheles, di mana dia ini membawa eh, zatnya itu adalah parasit, berbeda dengan dengue maupun chikungunya. Dia ini merupakan parasit Plasmodium, di mana parasit tersebut itu hidup di dalam nyamuk dan dapat menyebar ke manusia yang menyebabkan terjadinya malaria. Tetapi, sahabat Pramita, kasus malaria ini tinggi di daerah endemis malaria. Contohnya seperti di Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur. Masih tinggi di sana, tetapi kita tidak boleh tenang ya, sahabat Pramita, karena mobilisasi orang Indonesia kan sudah mulai tinggi ya. Takutnya ada orang-orang dari Papua bermain ke daerah kita, dan saat datang ke kita mungkin dalam keadaan sakit yang cenderung curiga ke arah malaria. Seperti itu, sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Nah, dok, kita balik lagi nih. Tadi kan dokter menyebutkan ya, salah satu ciri-ciri dari demam berdarah ini adalah demam nih, dok. Nah, apakah boleh dok mengkonsumsi obat penurun demam, misalkan obat-obat yang sering ada di rumah nih, dok? Oke, baik. Memang ya untuk gejala DBD ini sangat spesifik demamnya tinggi gitu. Nah, yang harus diwaspadai adalah anak-anak yang masih kecil ya, sahabat Pramita. Baik itu ibu-ibu yang memiliki anak yang bayi, yang masih kecil, karena resiko untuk jika demamnya sangat tinggi bisa beresiko terjadinya kejang. Nah, upaya apa yang harus dilakukan di rumah adalah menurunkan demam supaya tidak terlalu tinggi. Tapi sahabat Pramita, seperti yang saya ceritakan juga bahwa demam ini merupakan
tanda dan gejala dari infeksi. Bukan berarti kalau misalnya demam udah turun kita sudah sembuh, bukan sahabat Pramita. Nah, jadi saat pasien mungkin saat demamnya sangat tinggi tidak apa-apa mengkonsumsi obat penurun demam, tapi besoknya atau saat itu juga bisa langsung ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan supaya kita tahu penyebabnya apa. Jangan sampai terlena dengan demam yang turun itu, sahabat Pramita. Mungkin itu Teh Dini. Baik, terima kasih dokter. Tentunya boleh ya sahabat Pramita mengkonsumsi obat penurun demam hanya untuk penanganan awal saja, tetapi tetap harus diperiksakan ke dokter ya dok. Karena mungkin Betul demam sekali. tidak, Mm-mm. karena demam tidak eh, disebutkan dengan demam berdarah juga ya dok. Iya, betul, betul sekali. Belum tentu itu demam berdarah, bisa penyakit yang lain ya, sahabat Pramita. Baik, nah sahabat Pramita sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita simak video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, mengawali tahun 2024, Pramita Lab mengajak sahabat Pramita untuk hidup lebih sehat. Manfaatkan diskon 30% untuk berbagai paket medical check up. Promo mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 31 Januari 2024. Sahabat Pramita bisa melakukan registrasi melalui Pramita Mobile atau datang langsung ke Pramita Lab terdekat di kota Sahabat Pramita. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Sehat di tahun baru, masa depan lebih seru. Sehat bersama Pramita Lab. Nah, sahabat Pramita, pada bulan ini, bulan Januari, kita sedang berlangsung promo paket seru. Manfaatkan diskon 30% untuk berbagai macam paket medical check up. Untuk promo berlaku dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 31 Januari 2024. Jadi, jangan sampai terlewat ya untuk sahabat Pramita. Nah, dok, baik. Selanjutnya kita akan menjawab nih, dok, pertanyaan dari sahabat Pramita. Sudah siap, dok? Oke, sudah siap. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, dari sahabat Pramita dengan akun @wenti_ag_. Pertanyaannya, dok, langkah preventif seperti apa yang dapat dilakukan di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat, dok? Silakan, dokter. Oke, baik. Terima kasih Teh Dini dan juga terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya. Untuk langkah pencegahan ya yang dilakukan di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi upaya pencegahan yang harus dilakukan saat pasien atau individu terduga adanya demam yang sangat tinggi dapat yang tadi konsumsi penurun demam, tetapi tetap harus diperiksa. Selain itu, dapat juga konsumsi air minum, air putih yang banyak itu secara spesifik dapat membantu untuk sirkulasi di aliran darah tadi. Karena kan tadi diceritakan juga ada kecurigaan takutnya terjadi kebocoran cairan di dalam pembuluh darah. Nah, upayanya salah satunya itu jika pasien masih bisa minum, dapat dilakukan konsumsi air ya semampunya pasien gitu. Nah, kalau misalnya pasien kesulitan untuk minum, baiknya langsung segera dibawa ke rumah sakit ya, sahabat Pramita. Mungkin seperti itu, Teh Dini dan juga sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Lanjut nih dok, ada sahabat Pramita yang bertanya juga dok. Dengan akun Instagram @nisaros. Pertanyaannya dok, dok, mitos atau fakta mengkonsumsi jus jambu merah bisa menaikkan trombosit pada tubuh ketika terkena DBD? Silahkan dokter. Oke, baik. Terima kasih Teh Dini dan juga terima kasih sahabat Pramita yang bertanya. Ya memang sering sekali ya kita mendengar terkait jus jambu ini bisa meningkatkan trombosit secara spesifik atau tidak. Kalau dari saya pribadi, yang penting pada kasus DBD ini adalah cairannya supaya tetap terjaga. Nah, salah satunya ya mungkin minum yang banyak. Nah, mungkin bisa dibantu dengan cairan yang dari ada jus jambu. Tetapi kalau secara spesifik dapat meningkatkan secara drastis angka trombosit mungkin tidak secara spesifik itu ya sahabat Pramita tetap harus dipantau karena kalau misalnya trombositnya turun dan sangat turun drastis juga bisa sampai transfusi trombosit seperti itu sahabat Pramita. Jadi yang sangat penting pada kasus ini seperti yang tadi sudah dibahas adalah konsumsi cairan yang cukup jika yang banyak gitu kalau misalnya terduga dari sakit
tersebut DBD, tetapi tetap harus diperiksakan ke dokter ya, sahabat Pramita. Mungkin seperti itu Teh Dini dan sahabat Pramita. Baik, dokter, terima kasih. Kemudian ini dok, ada lagi sahabat Pramita yang ingin bertanya dok. Dengan akun @irahermalia630. Bagaimana membedakan bintik merah sebagai gejala DBD dengan gejala yang lainnya, dok? Oke, baik Teh Dini, terima kasih dan juga sahabat Pramita yang sudah bertanya. Memang untuk bintik kemerahan itu merupakan salah satu gejala yang terjadi biasanya pada kasus adanya perdarahan atau dengan salah satunya DBD. Nah, yang membedakan dengan kasus lain, sebenarnya dari kasus DBD dengan kasus lain membedakan adalah melihat gejala lain seperti tanda perdarahan, contohnya seperti mimisan. Selain itu juga kita harus memastikan ada demam atau enggak gitu. Nah, jadi gejala-gejala spesifik terkait kasus DB untuk membedakan dengan kasus lain. Karena pada kasus bintik merah ini bisa terjadi pada penyakit-penyakit lain yang mudah terjadinya perdarahan. Contohnya seperti trombositnya yang rendah atau gangguan faktor koagulasi yang biasanya membantu untuk terjadi proses perdarahan. Nah, untuk bintik dari kasus DBD juga bisa bermacam-macam. Ada yang bintiknya kecil seperti sangat kecil seperti tusukan jarum berwarna merah atau juga dapat besar seperti memar. Tapi biasanya kasus yang memar seperti itu terjadi pada kasus-kasus hemofili atau gangguan darah lainnya. Seperti itu, sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Nah dok, ada lagi nih dari sahabat Pramita dengan akun eh @Nabila Salma, @Nabila Salmanda. Sebenarnya ini sudah dibahas tadi ya dok, cuman saya tanyakan lagi ya dok dari sahabat Pramita ini. Amankah kalau kita pakai obat nyamuk oles untuk anak-anak dan bagaimana tips penggunaannya di mana nih dok? Silahkan dokter. Oke, baik. Terima kasih Teh Dini dan juga sahabat Pramita yang bertanya. Memang untuk obat oles nyamuk sebaiknya kalau menurut saya pribadi lebih baik mungkin tidak disarankan dulu untuk anak-anak karena takutnya anak-anak kan mungkin masih ada beberapa yang fase oral atau yang sering memasukkan barang-barang atau mungkin sering menggigit tubuh-tubuhnya dengan mulut gitu. Takutnya itu dapat masuk ke area mulut, sahabat Pramita. Jadi mungkin bisa cara lain, contohnya seperti penggunaan kelambu bisa saat tidur atau menggunakan obat nyamuk yang lain gitu. Tetapi harus dipastikan ya sahabat Pramita, saat penggunaan obat nyamuk, baik itu yang spray maupun listrik, kita baiknya tidak ada di ruangan tersebut, sahabat Pramita. Jadi kita gunakan pembasmi setelah mulai sirkulasi udaranya sudah bagus, baru kita dapat menggunakan ruangan tersebut. Seperti itu. Dan baiknya sih mungkin juga harus lakukan pencegahan tadi ya, yang 3M. Seperti itu, sahabat Baik Pramita. dokter. Ya, terima kasih dok. Nah dok, ada lagi sahabat Pramita yang ini bertanya dok dengan akun @bos.titin. Apakah gejala DBD bisa disertai dengan sakit perut dan diare dok? Silahkan dokter. Oke, terima kasih sahabat Romita yang sudah bertanya. Terima kasih juga Teh Dini. Jadi memang untuk gejala DBD ini bisa juga ada gejala keluhan sakit perut. Nah, kenapa ada keluhan sakit perut? Seperti yang tadi dibahas juga, takutnya ada proses perdarahan yang terjadi. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan kasus nyeri perut yang terjadi pada pasien. Jadi harus diperhatikan juga sahabat Pramita. Takutnya ada cenderung organ-organ yang mulai rusak mungkin ya karena proses infeksi virus dengue seperti liver atau ginjal atau yang lainnya. Karena organ tersebut tetap berada di rongga perut, jadi harus diperhatikan jika ada sakit hebat di perut juga tetap harus segera diperiksakan ya ke dokter seperti itu. Untuk secara spesifik diare itu tergantung individunya balik lagi sahabat Pramita. Jadi ada mungkin yang beberapa ada keluhan diare, ada juga yang tidak. Jadi secara spesifik tidak menentukan hal tersebut ke arah DBD kalau cuma dari diarenya saja. Tetapi kalau sakit perut dapat ini mencurigai ke salah satunya adalah dari DBD. Disertai keluhan lain ya sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Lanjut nih dok, dari pertanyaan sahabat Pramita dengan akun @kartini.a.n. Dok, bagaimana tanggapan dokter mengenai penyebaran nyamuk
Wolbachia. Mohon maaf apabila salah penyebutan ya. Wolbachia, apakah benar bisa mengurangi nyamuk Aedes aegypti, Dok? Silakan dokter. Iya, terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya. Memang sekarang banyak sekali ya berita tentang nyamuk Wolbachia ini. Jadi kemarin juga sempat dari Instagram pramita.lab.id itu ada pembahasan tentang nyamuk tersebut. Jadi untuk nyamuk tersebut ini dapat membantu untuk terjadinya penurunan kasus DBD, sahabat Pramita. Jadi nanti kan kalau proses dari DBD ini penyebarannya itu saat nyamuk Aedes aegypti ini terinfeksi virus dengue, dia ini akan mengalir di tubuh nyamuk tersebut. Nah, dari nyamuk tersebut ini kan otomatis akan berkembang biak ya, sahabat Pramita, akan menjadi telur dan larva. Nah, turunan dari nyamuk tersebut itu dapat terinfeksi juga virus dengue. Akhirnya membentuklah circle infeksi tersebut dalam keluarga nyamuk tersebut. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti biasanya ini penyebarannya seringnya di betina, sahabat Pramita. Nah, saat yang betina menikah dengan yang jantannya juga bisa terinfeksi atau sebaliknya gitu. Jadi dari hubungan itu juga bisa menyebabkan infeksi. Nah, maka dari itu dibantulah dengan adanya nyamuk Wolbachia ini. Nah, dia ini dapat membantu untuk penurunan kasus dengue atau infeksi virus dengue pada nyamuk. Jadi akhirnya tergantikan oleh Wolbachia ini. Jadi harus eh, apa ya mungkin semoga kedepannya efektif lah ya untuk menurunkan kasus ini dan mungkin memang tidak secepat itu untuk untuk penurunan kasus DB dengan semoga dengan bantuan nyamuk tersebut dapat lebih cepat lah ya penurunannya. Seperti itu sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Nah dok, kita Iya. lanjut untuk pertanyaan dari sahabat Pramita nih dok. Dari sahabat Pramita dengan akun @tegar_arik. Maaf izin bertanya dok, kalau misalkan kita terkena DBD dan kita memiliki komorbid, apakah akan mempengaruhi keparahan penyakit demam berdarah dok? Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya. Jadi, untuk kasus DBD ini secara spesifik untuk komorbid ya, mungkin ada beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi. Ya, mungkin dari situ dapat menyebabkan terjadinya keparahan dari DBD. Contohnya seperti kegagalan organ, contohnya seperti ginjal atau liver. Nah, saat terjadinya penyakit tersebut kan di kasus DBD ini juga dapat merusak organ tersebut beresiko juga untuk terjadinya keparahannya lebih cepat dibandingkan dengan individu dengan keadaan normal. Seperti itu, sahabat Pramita. Seperti pada kasus COVID juga sama ya, resiko untuk pada kasus komorbid juga mungkin lebih tinggi. Tetapi mungkin pada kasus dengue ini prosesnya setiap individu berbeda. Ada yang mungkin organnya tidak terkena infeksi virus dengue, ada yang terkena. Jadi harus tetap waspada ya sahabat Pramita, jangan kita sepelekan walaupun kita tidak punya komorbid seperti itu sahabat Pramita. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ya dok ya untuk pertanyaan dari sahabat Pramita dengan akun @lalasiregar17. Dokter, cara memberikan perlindungan anak terutama yang masih bayi, apa saja yang harus dipersiapkan? Lebih baik pakai kelambu atau air purifier, dok? Silakan dokter. Oke, ya baik. Terima kasih Teh Dini dan juga sahabat Pramita yang sudah bertanya. Jadi untuk anak-anak yang masih bayi, kalau saya pribadi ya lebih menyarankan untuk kelambu karena air purifier ini harus dipertimbangkan juga ya untuk zat apa yang diberikan gitu kan. Biasanya pakai mungkin ada pengharum, mungkin ada untuk tertentu gitu. Lebih baik sih pakai kelambu karena takutnya ada alergi terhadap zat tersebut pada anak-anak karena belum spesifik ya kadang anak-anak masih bayi ini belum tahu penyebab alerginya apa gitu. Jadi lebih baik dicegah dulu. Mending kalau misalnya bisa pakai kelambu, usahakan pakai kelambu dulu. Mungkin seperti itu sahabat Pramita. Baik dokter, justru dengan tradisional ya dok, memakaikan kelambu yang lebih efektif ya dok. Iya, boleh itu ya kelambu. Baik, dokter kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita dengan akun @lydia_sinta. Selain fogging dan menjaga kebersihan, apakah ada cara lain untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti, dok?
Silahkan dokter. Iya, baik. Terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya dan juga Teh Dini. Memang untuk selain fogging masih banyak cara lain seperti yang tadi telah dibahas. Salah satunya adalah 3M itu dan 3M plus. Nah, 3M ini kan tadi mengubur, menguras dan menutup saluran air. Nah, apa penampungan air dan ini tuh penting sekali ya sahabat Pramita supaya circle atau siklus kehidupan dari nyamuk ini mulai terpotong oleh kita supaya nyamuk Aedes ini tidak ada karena memang yang sangat penting itu virusnya, virus denggi, tapi virus denggi ini dapat disebabkan oleh nyamuk tersebut. Jadi kita tetap harus membasmi nyamuknya. Unfogging tadi hanya membunuh nyamuk dewasa, nyamuk telur dan larvanya juga belum terbunuh. Salah satunya ya prosesnya dengan 3M. Atau mungkin jika di rumahnya sudah melihat nih ada apa larva yang sudah banyak di dalam bak mandinya, segera dikuras gitu, segera dikuras dan dibuang, diganti air baru, dan nanti ke depannya baiknya ditutup seperti itu. Yang paling penting sih itu ya, jadi 3M itu sangat penting banget untuk kelestarian jangka panjang ke depannya, seperti itu Teh Dini dan juga sahabat Pramita. Baik dokter, terima kasih. Ternyata yang tadi disebutkan 3M ini sangat berpengaruh ya dok ya untuk pencegahan penyebaran kasus demam berdarah ini. Betul, betul sekali. Nah, Dok, kita lanjut ke pertanyaan sahabat Pramita selanjutnya dengan akun @revanbing_. Dok, izin bertanya, apakah ada dampak perubahan iklim terhadap penyebaran demam berdarah dan bagaimana solusinya? Silahkan, dokter. Oke, baik. Terima kasih sahabat Pramita yang sudah bertanya. Ya, jadi memang kalau misalnya untuk perubahan iklim, yang penting itu adalah ketika musim hujan, sahabat Pramita. Karena saat musim hujan ini bisa dijadikan tinggi. Mengapa? Karena kasus DBD ini bisa tinggi. Mengapa? Karena karena air hujan ini kan dari atas itu cenderung bersih ya, tidak maksudnya walaupun ada komponen-komponen lain, tetapi cenderung bersih, tidak kotor seperti genangan air di jalan, lubang-lubang jalan. Jadi saat hujan turun, mungkin ada beberapa daerah atau tempat di dalam rumah kita yang menggenang dan airnya bersih, salah satunya seperti talang air, atau ada lagi misalnya pot bunga. Nah, itu juga bisa beresiko untuk terjadinya eh, perkembangbiakan dari nyamuk DBD itu. Nah, jadi tetap perubahan iklim juga sangat berpengaruh ya, sahabat Pramita, dan tetap solusi paling utama adalah pencegahan. Pencegahan itu ya 3M plus yang tadi ya, itu sangat penting sekali. Baik, terima kasih dokter. Nah, sahabat Pramita, apakah sudah jelas penjelasan dari dokter yang sudah disampaikan barusan? Semoga penjelasan yang dokter sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat Pramita yang sudah bertanya. Mohon maaf untuk pertanyaan barusan, merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di sesi Healthy Talk kita pada siang hari ini karena keterbatasan waktu. Baik, sahabat Pramita, sebelum kita mengumumkan hadiah untuk 3 orang sahabat Pramita terpilih, mari kita simak video informasi berikut ini. Yang seru di tahun baru, ya promo seru. Resolusi tahun 2024, ya tetap sehat, olahraga, pola hidup sehat, dan tentunya medical check up. Mau yang murah? Bisa. Diskon 30% untuk sahabat Pramita. Mulai dari paket seru 1, paket seru 2, paket seru 3, dan paket seru 4. Berlaku mulai tanggal 8 sampai dengan 31 Januari 2024. Yes, promo seru sehat di tahun baru. Untuk sahabat Pramita, manfaatkan diskon 30% untuk berbagai macam paket medical check up. Promo dimulai dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 31 Januari 2024. Sahabat Pramita bisa melakukan registrasi melalui aplikasi Pramita Mobile atau langsung datang ke Pramita Lab cabang terdekat di kota sahabat Pramita. Baik dokter, selanjutnya kita akan umumkan nih dok, 3 orang sahabat Pramita terpilih untuk memenangkan hadiah menarik kita pada siang hari ini dok. Baik, Selamat. baik. Untuk yang pertama, selamat kepada sahabat Pramita dengan akun @nisa_ros. Dan yang kedua, selamat kepada sahabat Pramita dengan akun Rina Prawita M.
Dan yang ketiga, selamat kepada sahabat Pramita dengan akun mamilon_93. Nah, sahabat Pramita, selamat ya atas memenangkan hadiah menarik pada siang hari ini. Tentunya sahabat Pramita untuk tidak mengunci Instagram sahabat Pramita karena nantinya akan ada tim dari Pramita Lab yang akan menghubungi sahabat Pramita melalui DM atau direct messenger untuk membagikan hadiah menariknya. Baik dokter, sebelum kita akhiri nih dok acara Healthy Talk kita pada siang hari ini, bisa disimpulkan kembali dok dari pembahasan awal kita sampai akhir dengan pembahasan demam berdarah ini dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Dini dan juga selamat ya untuk sahabat Pramita. Untuk kesimpulan pada IG Live hari ini, yaitu demam denggi merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi yang diperantarai oleh nyamuk Aedes species, salah satunya nyamuk Aedes aegypti. Virus denggi memiliki 4 serotype atau antigen yang dapat menginfeksi ke manusia, yang bisa menyebabkan resiko terjadinya perburukan pada individu. Selain itu, untuk nyamuk Aedes aegypti ini memiliki kekhasan, yaitu dalam bentuk fisik, seperti warnanya kehitaman dengan belang-belang-belang putih di sekujur tubuhnya. Nyamuk Aedes ini senang sekali menggigit pada waktu siang hari dan juga berada di penampungan air bersih. Sangat penting sekali sahabat Pramita. Maka dari itu, upaya untuk pencegahan supaya nyamuk ini tereliminasi dengan cara 3M+, seperti mengubur, menguras, dan menutup. Dan juga hindari gigitan nyamuk. Terapi yang paling optimal pada kasus demam denggi ini adalah periksakan dulu ke dokter. Setelah itu dokter akan menentukan diagnosis yang tetap dan tepat pada pasien dan juga menentukan terapi yang tepat untuk pasien. Selain dari itu, dapat dibantu dengan pemeriksaan penunjang berupa NS1 atau antigen, IgG dan IgM anti denggi, dan juga pemeriksaan darah lengkap. Maka dari itu sangat penting sekali informasi terkait demam berdarah denggi ini supaya kita semua sahabat Pramita dapat mencegah terjadinya kasus denggi hingga keburukan dan menyumbang penurunan angka di Indonesia terkait kasus denggi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sahabat Pramita atas partisipasinya hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesimpulan yang telah disampaikan. Semoga apa yang dokter simpulkan dan dokter sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kepada sahabat Pramita yang sudah mengikuti rangkaian Healthy Talk kita sampai dengan selesai. Akhir kata, saya Dini Karisma mewakili segenap tim yang terlibat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di Healthy Talk kita selanjutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.